Hai, selamat pagi semuanya. Kelas 3, kelas 3A dan 3B. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bersama Pak Tikno, yaitu di tematika subtema 2, pembelajaran pertama atau pembelajaran 1 dan juga pembelajaran 2. Baiklah anak-anakku yang Pak Guru cintai, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa menurut ajaran agama kalian masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Baiklah anak-anakku yang Pak Guru cintai, pada kesempatan kali ini Pak Tikno akan belajar bersama dengan kita semuanya dengan kelas 3A dan 3B pada tematika subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Di sini kita akan belajar tentang wujud benda. Menemukan informasi tentang wujud benda. Nah, di sini ada dua muatan. Yang pertama Pak Tikno akan ajarkan yaitu pada muatan bahasa Indonesia. Selain dalam teks, kita dapat menemukan informasi dari sebuah gambar. Jadi dalam sebuah gambar tersebut dapat kita temukan suatu yang namanya informasi. Untuk menemukan informasi tersebut itu bagaimana? Yaitu untuk menemukan informasi dari gambar tersebut kita harus memperhatikan terlebih dahulu gambar tersebut dengan teliti ataupun seksama. Setelah itu kita menemukan setelah itu kita menuliskan ciri-cirinya, ciri-ciri yang terdapat pada gambar tersebut. Kita dapat menggunakan menulis ciri tersebut menggunakan kosakata baku. Dalam menulis, ingat informasi dari gambar tersebut harus kita cermati dengan seksama. Baiklah, anak-anakku, kita akan belajar tentang wujud benda. Setiap benda pasti memiliki yang namanya wujud. Wujud benda itu ada 3, yaitu wujud benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, kalian tentunya memiliki namanya tas kan? Ya, ada tas, di dalam tas ada buku, ada pensil, dan ada penghapus, ada tepak, dan lain sebagainya. Nah, berwujud semuanya itu adalah berwujud padat. Ada buku, ada pensil, ada penggaris dan lainnya, itu wujudnya adalah padat, benda padat. Nah, kalau kalian tahu yang ada di dapur seperti minyak goreng, ya, minyak sayur, minyak tanah, dan juga ada kecap, ya, di situ air juga itu berwujud yang namanya cair. Dan juga kalau kalian itu tahu yang namanya gas hidrogen yang terdapat pada sebuah balon, di dalam balon itu wujudnya adalah gas. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lain dari benda padat? Ada yang bisa? Nah, contohnya selain yang ada di sekitar kita, mungkin di luar atau di lingkungan. Contohnya apa? Ya, ada batu, ada kayu, itu contoh dari benda padat. Ada besi, bagus. Nah, juga terus yang kedua, kalau benda cair, selain tadi yang Pak Gus sebutkan, ada air, ada minyak, minyak goreng. Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, tentunya kalian pasti tahu. Dan bahan bakar untuk sepeda motor itu apa? Ya, pertalit, bensin. Nah, itu juga termasuk benda cair. Nah, kalian tahu juga yang untuk memasak itu apa ya? Yang untuk masak ibu. Nah, kalau alatnya namanya kompor. Itu supaya kompor itu bisa menyala harus kita sambungkan dengan yang namanya apa? Oke, tabung gas. Nah, tabung gas tersebut di dalamnya juga tersebut termasuk benda gas. Ada lagi, kalau kalian tahu mungkin ayah kalian, ibu kalian menaiki kendaraan sepeda motor. Dong 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 dong, dreng deng deng, dreng deng deng. Nah, itu yang keluar dari knalpot itu apa? Nah, itu asap. Itu termasuk juga merupakan salah satu contoh dari benda gas. Oke, anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru sayangi. Baiklah, perhatikan di sini. Wujud benda terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kalian pasti di dapur itu juga mengetahui. Di sini contohnya ada namanya dayu ini. Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Contoh benda-benda untuk memasak itu apa? Banyak sekali.
bahan-bahannya untuk yang dimasak itu, kalau bahan-bahannya untuk yang dimasak itu ada bawang, cabai, minyak. Itu kalau benda-benda untuk memasak itu apa? Ada wajan, ada spatula, ada yang lainnya. Nah, itu juga termasuk kalian bisa mengelompokkan berbagai macam, ada benda padat, ada benda cair, dan juga benda gas. Nah, ayo kita amati, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu Pak Guru belum menuliskan, ada gambar A, gambar B, gambar C ya. Gambar yang sebelah kiri itu ada gambar sebuah botol, ada juga balon, dan juga segelas, ada gelas. Nah, silakan kalian perhatikan ini. Nanti silakan kerjakan tugas untuk mengamati pada gambar yang Pak Guru tampilkan di video kali ini. Ya, nanti silakan, nanti ada tugas di akhir ya. Oke, pertemuan yang kedua yaitu adalah muatan PPKN. Manfaat sikap tolong menolong. Nah, tentunya kalau kita hendak menolong itu jangan melihat suatu perbedaan. Kita pun tolong menolong itu dilakukan itu di mana saja, baik di rumah, di lingkungan sekolah, di masyarakat, ataupun dimanapun itu kita berada. Makanya manfaat sikap menolong itu di sini Pak Guru ada 5. Yang pertama yaitu meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Dan 3, mempererat hubungan antar sesama. Dan yang keempat itu menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Makanya kalau kita hendak tolong menolong itu jangan melihat dari suatu yang namanya suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena semuanya ini adalah agar semuanya itu kerukunan tetap terjaga. Oke, anakku. Nah, kebiasaan saling menolong itu akan menunjukkan rasa saling peduli dengan sesama. Pasti kalau kita sudah terbiasa tolong menolong, apabila ada bencana, musibah, atau peristiwa yang lain, pasti kita hatinya juga langsung akan ada dari sikap yang namanya sikap peduli. Dan baiklah anak-anakku sekalian, inilah tugas kalian nanti yang akan kalian kerjakan, yaitu yang pertama bahasa Indonesia di buku pena 3B halaman 27 nomor 1 sampai dengan 6. Dan yang kedua yaitu PPKN di buku pena 3B halaman 32 nomor 1 sampai dengan 5. Oke, anak-anakku kelas 3A dan 3B, selamat mengerjakan, selalu jaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker hingga berpergian. Apabila hendak bepergian kemana saja, jaga kesehatan supaya di pandemi corona ini musibah itu akan cepat berlalu dan kita akan melakukan pembelajaran tatap muka, dan kita akan ketemu di pembelajaran tatap muka. Semoga pandemi corona ini akan cepat berlalu. Oke, salam sukses untuk kelas 3A dan 3B. Selamat pagi semuanya.